Barcelona membuat langkah mengejutkan untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Dominik Livakovic dikabarkan semakin dekat menuju Camp Nou setelah Barcelona mencapai kesepakatan awal dengan Fenerbahce. Nilainya disebut hanya sekitar 62,3 miliar rupiah plus bonus, membuat transfer kiper Kroasia ini terasa sangat menarik. Barcelona tiba-tiba mengerem pengejaran Lautaro Martinez. Setelah sempat menjadikan striker Argentina itu sebagai target utama di lini depan, Blaugrana kini disebut tidak melanjutkan langkah ke tahap negosiasi serius. Minat memang ada, tetapi Barcelona ternyata memilih mundur sebelum saga transfer ini benar-benar dimulai. Frenkie de Jong mendapat sambutan yang tak disangka saat kembali tampil bersama Barcelona. Alih-alih menerima dukungan penuh, gelandang asal Belanda itu justru mendapat siulan dari sebagian supporter ketika namanya diumumkan di Camp Nou. Situasi ini membuat tekanan terhadap de Jong semakin besar di tengah berbagai rumor yang menghantamnya. Rodri akhirnya memilih Barcelona, meski dirinya dikenal sebagai anak asli Madrid dan sempat dikaitkan dengan klub dari kota kelahirannya. Namun, ada satu alasan kuat yang membuatnya memilih Catalunya, mimpi bermain untuk Barcelona. Kini, Rodri datang dengan ambisi besar untuk menaklukkan Eropa bersama Blaugrana. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona membuat langkah mengejutkan untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Dominik Livakovic dikabarkan semakin dekat menuju Camp Nou setelah Barcelona mencapai kesepakatan awal dengan Fenerbahce. Nilainya disebut hanya sekitar 62,3 miliar rupiah plus bonus, membuat transfer kiper Kroasia ini terasa sangat menarik. Barcelona dilaporkan mencapai kesepakatan awal dengan Fenerbahce untuk mendatangkan Dominik Livakovic. Kiper asal Kroasia tersebut disebut akan didatangkan dengan nilai sekitar 62,3 miliar rupiah ditambah bonus, sebuah angka yang relatif murah untuk pemain dengan pengalaman internasional seperti Livakovic. Namun, kesepakatan ini belum sepenuhnya resmi karena masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan. Langkah Barcelona ini berkaitan dengan rencana jangka panjang di posisi penjaga gawang. Kontrak Wojciech Szczęsny akan berakhir pada Juni 2027, sehingga klub mulai menyiapkan opsi untuk memastikan kedalaman skuad tetap terjaga. Livakovic sendiri bukan kiper tanpa pengalaman. Penjaga gawang berusia 31 tahun tersebut merupakan bagian penting dari timnas Kroasia dan telah memiliki pengalaman tampil di pertandingan-pertandingan besar. Karena itu, kehadirannya bisa memberikan tambahan pengalaman sekaligus persaingan sehat di sektor penjaga gawang Barcelona. Menariknya, Barcelona disebut memiliki rencana untuk meminjamkan Livakovic terlebih dahulu selama 1 musim ke Dinamo Zagreb. Setelah itu, ia baru diproyeksikan kembali untuk masuk ke dalam struktur penjaga gawang Barcelona. Jika rencana tersebut terrealisasi, Barcelona tidak hanya mendapatkan kiper berpengalaman dengan biaya relatif rendah, tetapi juga memiliki aset untuk kebutuhan jangka panjang. Kini tinggal menunggu apakah negosiasi yang sudah memasuki tahap lanjut tersebut benar-benar berakhir dengan tanda tangan resmi. Jika berhasil, Livakovic bisa menjadi salah satu transfer murah yang menarik perhatian Barcelona. Menurut kalian, apakah Dominik Livakovic bisa menjadi investasi tepat untuk masa depan Barcelona dengan harga sekitar 62,3 miliar rupiah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Barcelona tiba-tiba mengerem pengejaran Lautaro Martinez. Setelah sempat menjadikan striker Argentina itu sebagai target utama di lini depan, Blaugrana kini disebut tidak melanjutkan langkah ke tahap negosiasi serius. Minat memang ada, tetapi Barcelona ternyata memilih mundur sebelum saga transfer ini benar-benar dimulai. Barcelona membuat perkembangan mengejutkan dalam perburuan Lautaro Martinez. Setelah sebelumnya nama sang striker muncul sebagai target penting untuk memperkuat lini depan, Barcelona kini disebut memilih mundur dari upaya tersebut. Menurut laporan terbaru, Klopp memang sempat menanyakan situasi Lautaro, tetapi pembicaraan itu tidak berkembang menjadi negosiasi resmi.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa Barcelona hanya melakukan penjejakan awal terhadap pemain berusia 28 tahun itu. Belum ada pembahasan serius mengenai transfer, apalagi kesepakatan dengan klub pemiliknya. Keputusan ini cukup masuk akal mengingat posisi Lautaro yang sangat penting. Ia merupakan kapten sekaligus salah satu pemain utama klubnya, sehingga Barcelona akan menghadapi jalan yang sangat sulit jika benar-benar ingin membawanya pergi. Tidak ada indikasi kuat bahwa klubnya bersedia melepas sang striker dalam waktu dekat. Bagi Barcelona, keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam pencarian penyerang baru. Klub memang membutuhkan sosok nomor 9 setelah kehilangan sejumlah pemain di lini depan. Tetapi situasi pasar membuat mereka harus berhitung dengan sangat cermat. Kini, Lautaro kemungkinan besar tetap menjadi bagian penting klubnya. Sementara Barcelona harus kembali mempertimbangkan pilihan yang tersedia. Yang jelas, ketertarikan Barcelona terhadap Lautaro ternyata belum cukup kuat untuk berubah menjadi transfer. Menurut kalian, apakah Barcelona tepat mundur dari Lautaro Martinez? Atau justru mereka seharusnya berani mengejar sang striker lebih serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Frenkie de Jong mendapat sambutan yang tak disangka saat kembali tampil bersama Barcelona. Alih-alih menerima dukungan penuh, gelandang asal Belanda itu justru mendapat siulan dari sebagian supporter ketika namanya diumumkan di Camp Nou. Situasi ini membuat tekanan terhadap de Jong semakin besar di tengah berbagai rumor yang menghantamnya. Frenkie de Jong mengalami momen yang cukup pahit ketika kembali tampil bersama Barcelona dalam ajang Trofeo Joan Gamper. Saat namanya diumumkan sebelum pertandingan, sebagian supporter Barcelona justru memberikan siulan kepada gelandang asal Belanda tersebut. De Jong tetap berusaha tenang dan berjalan menuju lapangan tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Namun, sambutan tersebut tentu menjadi gambaran bahwa situasinya di Barcelona sedang tidak sepenuhnya nyaman. Siulan itu muncul di tengah berbagai pemberitaan mengenai dirinya. Salah satu rumor menyebut De Jong pernah menolak bermain dalam pertandingan penting Barcelona. Selain itu, beredar pula kabar bahwa hubungannya dengan Hansi Flick memburuk. De Jong sebelumnya sudah membantah keras semua tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak bermain dan justru selalu ingin tampil dalam pertandingan besar bersama Barcelona. Ia juga memastikan hubungannya dengan Flick tetap sangat baik. Situasi tersebut membuat De Jong berada dalam tekanan yang cukup besar. Di satu sisi, ia masih berusaha memulihkan kondisi setelah mengalami cedera lutut. Di sisi lain, ia harus menghadapi keraguan sebagian pendukung terhadap dirinya. Namun, De Jong memilih untuk tidak diam. Ia bahkan menyatakan siap mengonfrontasi secara terbuka pihak yang kembali menyebarkan informasi yang menurutnya tidak benar. Kini, tantangan De Jong bukan hanya kembali ke kondisi terbaik, tetapi juga mengembalikan kepercayaan supporter Barcelona melalui penampilannya di atas lapangan. Menurut kalian, apakah Frenkie de Jong mampu membungkam siulan supporter Barcelona dengan performa terbaiknya? Atau tekanan ini justru akan semakin mempengaruhi masa depannya di Camp Nou? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rodri akhirnya memilih Barcelona, meski dirinya dikenal sebagai anak asli Madrid dan sempat dikaitkan dengan klub dari kota kelahirannya. Namun, ada satu alasan kuat yang membuatnya memilih Catalunya, mimpi bermain untuk Barcelona. Kini, Rodri datang dengan ambisi besar untuk menaklukkan Eropa bersama Blaugrana. Rodri resmi memilih Barcelona sebagai pelabuhan berikutnya dalam karirnya. Keputusan ini terasa menarik karena gelandang asal Spanyol tersebut merupakan putra asli Madrid dan sebelumnya sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke kota kelahirannya. Namun, Barcelona ternyata memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat bagi Rodri. Sejak awal dirinya memang memiliki kekaguman terhadap sosok Sergio Busquets, gelandang legendaris Barcelona yang memiliki karakter permainan serupa dengannya. Busquets bahkan menjadi salah satu panutan penting dalam perjalanan karier Rodri. Ketika tawaran Barcelona datang, Rodri akhirnya memilih meninggalkan Manchester City setelah 7 tahun yang penuh kesuksesan. Barcelona bahkan harus mengajukan proposal hingga akhirnya mencapai kesepakatan senilai 65,4 juta pound. Setibanya di Catalunya, Rodri secara terbuka menyebut bermain untuk Barcelona sebagai sebuah mimpi.
Menariknya, Rodri datang bukan dalam kondisi sebagai pemain yang masih mengejar pengakuan. Di usia 30 tahun, ia sudah memenangkan berbagai gelar besar, termasuk Liga Champions, Premier League, Piala Eropa, hingga Piala Dunia. Bahkan ia juga telah meraih Ballon d'Or. Namun, semua pencapaian tersebut belum membuatnya puas. Bersama Barcelona, Rodri ingin mengejar lebih banyak trofi, terutama Liga Champions yang terakhir kali dimenangkan klub pada 2015. Kini, anak Madrid itu justru memilih mewujudkan mimpinya di Barcelona, dan ambisinya jelas, membawa Blaugrana kembali berjaya di Eropa. Rodri sudah memiliki hampir semua gelar bergengsi. Menurut kalian, apakah kedatangannya bisa menjadi kunci Barcelona kembali menjuarai Liga Champions? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.